Ya, teman-teman ya, sambil menunggu juga yang lainnya, ya ini kita bahas dulu apa yang akan kita praktekkan pertama kali. Teman-teman sudah download di Elino ya, untuk modul praktek ini, yang sudah saya upload, yang sudah saya siapkan ya untuk teman-teman praktekkan. Sudah yang ini? Ya, nanti pastikan teman-teman itu ya, download dulu ini yang dipakai. Ya, sudah ada tanda tangan saya juga. Ya, di sini ada teori dulu seperti kemarin ya, saya buat juga di sini. Terus kita langsung ke bab 3 ini, praktek software ERP. Karena memang dari sisi teorinya ya, yang pendahuluan apa itu ERP, dampak, penelitian tentang ERP, integrasi data, best practice, fungsi sistem ERP, dan seterusnya. Yang kemarin kita diskusikan melalui Zoom ya, 2 minggu berturut-turut ini membahas seputar itu ya. Harusnya teman-teman udah tahu lah ya kemarin, ngikutin itu juga. Oke, terus sekarang kita langsung ke bab 3 ini, praktek ya, software ERP. Nah, harus teman-teman tahu dulu apa itu ERP. ERP-nya sudah ya, Odoo ya, kita menggunakan Odoo yang namanya yang akan kita gunakan. Dan di sini sudah lengkap teman-teman, dari panduan kerjanya, cara download aplikasinya ya, dan sampai ke pengamatannya. Nah, nanti teman-teman kerjakan itu mulai dari job sheet ini. Ya, cuma satu halaman. Cuma satu halaman teman-teman, santai aja ya. Nah, di sini itu nanti banyak penjelasannya. Tapi kalau ini offline mode, sorry teman-teman ya, yang saya buat di sini masih offline mode. Yang teman-teman nanti lakukan itu adalah menggunakan online modenya. Yang menggunakan online itu maksudnya seperti teman-teman menggunakan Facebook, menggunakan Instagram aja kayak biasa. Jadi artinya teman-teman masih menggunakan internet medianya. Menggunakan jaringan internet, teman-teman nggak bisa kalau mengerjakannya tanpa internet. Ya, jadi pastikan internetnya lancar lah ya teman-teman ya. Yaitu nanti teman-teman praktekkan soalnya. Karena ini kita masih awal, jadi kita masih berkenalan lah dengan Odoo ya. Apa itu Odoo, cara downloadnya seperti apa. Kalau ini menggunakan online berarti teman-teman nggak perlu download. Kalau di sini adalah modenya offline, jadi teman-teman download, teman-teman bisa install di aplikasinya, dan itu nggak ada batasan waktu teman-teman. Ya, bisa unlimited. Dengan fitur yang mestinya juga yang free-free saja, yang memang boleh yang masih free saja gitu. Tapi kalau online itu 10 bulan ya, nanti teman-teman aktifkan selama 10 bulan. Tetapi nanti ya habis itu teman-teman bisa menggunakan seluruhnya ya fasilitas yang ada di sana, tetapi cuma 10 bulan. Oke, itu udah sangat cukup kalau teman-teman kerjakan untuk praktek ini. Oke, itu ya. Dan di sini nanti banyak modul-modul yang harus teman-teman praktekkan ya di sini. Oke. Di sini nanti sebenarnya ada lagi teman-teman, ada modul satu lagi belum saya masukkan, itu modul yang post point of sales. Nanti itu di sesi-sesi terakhir lah. Oke, langsung ya kita bahas ke bab 3-nya langsung saja. Oke, ini. Oke. Ini ya praktek software ERP. Teman-teman ya, nanti di Elino teman-teman bisa download job sheet-nya ya, job sheet pertama yang harus teman-teman praktekkan di sana. Ya, ini sebagai pendahuluan kita harus diskusikan dulu ini maksudnya gimana cara pembacaannya dan seterusnya ya. Di praktek software ERP, kajiannya adalah mendemonstrasikan dan mensimulasikan penggunaan software Odoo sebagai sistem ERP di perusahaan. Oke, awalnya itu. Topiknya apa? Konsep dasar ERP, download Odoo, ya, instalasi Odoo, fitur-fitur yang ada di Odoo, dan konfigurasi database user dan company-nya di software Odoo. Jadi teman-teman yang perlu siapkan adalah usernya nanti siapa, company di perusahaan, company-nya itu apa, teman-teman harus tentukan dulu ya. Company-nya teman-teman itu apa, logonya apa, teman-teman harus buat. Ya, selesaikan minimal logonya, perusahaannya, namanya, dan seterusnya. Oke, nanti kalau boleh ganti nggak Pak? Ya, kalau bisa dari awal sampai terakhir sama lah company-nya. Tapi kalau misalkan berubah sih ya oke sih, masih nggak apa-apa sih, nanti misalkan penyesuaian ya. Kalau misalkan dirasa logonya kurang mau disempurnakan ya boleh nanti sambil jalan. Ya, pastikan teman-teman tahu company-nya apa ya. Silahkan teman-teman buat bebas ya.
boleh fantasi, boleh ada yang benar-benar real juga ada, silakan. Ya, tapi kalau harapan saya sih real ya, karena memang teman-teman kan di semester 5 ini kan sudah ada e-commerce juga, terus kemudian teman-teman juga ada kewirausahaan ya. Ya memang harus membuat usaha kayak gitu. Harapan saya teman-teman juga sudah punya. Ya kalau misalkan belum punya ya langsung aja nanti didesain. Nanti saya kasih waktu. Terus kompetensi utamanya apa? Ya ini konsep dasar. Apa itu Odoo ERP? Itu teman-teman tahu ini setelah teman-teman ya pernah mempraktekkan. Harapan saya itu. Ya, teman-teman gak lagi cuma dengerin teori aja. Ya. Oke, dan nanti diimplementasikan. Implementasinya kayak gimana lah? Nanti teman-teman mulai. Ya mungkin awal-awal ini agak beratnya mungkin karena belum pernah ya. Sistem apa, pusing biasa. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, parameter penilaiannya apa ya teman-teman, nanti ngikutin saja apa yang ada di job sheet. Job sheet itu lengkap ya, nilainya teman-teman lengkap. Tes akhir ini nggak ada. Ya berarti pengamatan 90% teman-teman. 90% pengamatan, ya 80 lah minimal. Ya sisanya adalah tes awalnya, praktikumnya. Nanti ada uraiannya yang teman-teman harus juga kerjakan. Ya tes akhirnya nggak ada. Jadi dibagi ke pengamatan jurnalnya yang paling banyak. Sisanya 20%-nya ya di pendahuluan aja. Oke, kayak gitu. Ini di parameternya ya. Habis ini langsung ke materinya dan lain sebagainya ya. Ini apa itu software Odoo ya dan seterusnya. Ini apa ya? Poin intinya aja lah ya. Ya intinya Odoo ini berbasis web ya. Digunakan pada suatu perusahaan. Macam-macam isiannya. Ada accounting, inventory, sales, purchase, ya, point of sale, CRM, dan lain sebagainya. Ya, teman-teman mungkin pertama lihat itu apa gitu ya, biasa nggak apa-apa. Nanti per materinya nanti akan saya bahas apa ya lengkap lah, paling nggak teman-teman tahu gambarannya, terutama nanti di minggu depan setelah praktek yang pertama ini, karena ini awal itu nggak terlalu banyak saya memberikan info, nanti teman-teman yang langsung aja mempraktekkan. Ya, terus Odoo dibangun ini ya, teknologi framework ya, open object. Jadi dia berbasis objek, teman-teman ya. Jadi memang sudah ada, teman-teman tinggal ya lakukan. Sudah bahasa pemrogramannya teman-teman nggak perlu jadi secara fungsional aja nih teman-teman ya. Teknikalnya ya, pemrograman dan seterusnya enggak, teman-teman, karena bukan jurusan IT, jadi teman-teman yang penting bisa menggunakannya saja secara fungsionalitas ya. Kalau untuk mau dirubah-rubah itu bisa, tapi itu bukan areanya teman-teman, itu areanya orang IT. Ya orang IT pun juga mempelajari ini, tapi lebih ke teknikal sama fungsionalnya. Kalau teman-teman cukup fungsionalnya. Fungsional itu gimana ya mengoperasikannya teman-teman ya, logika pengoperasiannya seperti apa. Kayak gitu. Odoo menawarkan 3 macam teman-teman. Ada layanan enterprise version, itu berbayar full. Ya kita berbayar full ya enterprise lah. Terus kemudian online SaaS, software as a service ya, artinya kita menggunakan online ya, itu nanti yang akan kita praktekkan untuk online ini. Terus kemudian community ini offline, teman-teman bisa teman-teman download fitur yang ada terbatas, tapi itu unlimited. Teman-teman mau kembangkan mau apapun, mau diotak-atik, dirubah-rubah bahasa pemrogramannya ya, ibaratnya kayak gitu tuh bisa. Dan dia menyediakan komunitasnya juga banyak. Ya, banyak perusahaan juga memanfaatkan itu, teman-teman. Banyak perusahaan yang membuat layanan Odoo ini sesuai dengan permintaan. Ya, jadi muncullah banyak perusahaan-perusahaan digital ya, developer itu untuk menawarkan ini Odoo ini. Menurut versinya dia ngembangin sendiri. Tapi masih menggunakan basicnya yang Odoo, karena memang ini open source ya, bisa dikembangkan, source code-nya pun bisa dirubah-rubah. Ya, itu menjadi bisnis tersendiri sekarang. Oke, terus kemudian enterprise enggak lah ya, kita nanti langsung intinya menggunakan online version, berada pada sistem cloud ya, dengan sistem pembayaran bulanan. Karena kita nanti modelnya trial 10 bulan khusus education ya, jadi teman-teman bisa lakukan tanpa melakukan proses pembayaran selama 10 bulan. Oke. Kalau community versi open source lah ya, dan seterusnya. Oke ya, dan seterusnya ini teman-teman nanti ya baca sendiri lah ya, masih bisa dipelajari sendiri. Ya kalau ini fitur-fiturnya, ada fitur enterprise, ada fitur community ya teman-teman,
Di sini ada namanya apa? Yang enterprise itu fungsinya apa aja? Community itu apa? Nah, di sini salah satu bedanya ya. Ya, ini sudah ada checklistnya, nanti teman-teman lihat. Yang enterprise ya berbayar full untuk perusahaan besar dan seterusnya ya, harganya pun beda ya pastinya. Sudah sangat lengkap banget di sana. Ya, ini mahal. Oke. Ya, kalau ini untuk community lumayan lah, desktop. Ya, nanti pakai web browser. Pembayaran sudah ada, sudah cukup aja untuk MKM aja udah lebih-lebih ini. Ada manajemen proyek juga ya, project and task ya. Ini teman-teman bisa membuat project sendiri secara sistem ya, timesheet ya, dan seterusnya kayak gitu. Teman CRM ini lengkap banget lah. Versi community pun lengkap banget. Ya, oke, dan lain sebagainya. Oke, intinya nanti banyak hal yang akan kita praktekkan di sini. Oke. Panduan kerja ya, ini sudah ada lengkap panduan kerjanya, tapi ini offline karena kita nanti online, jadi nanti teman-teman menyesuaikan. Teman-teman nanti kerjakannya pun online, jadi teman-teman pun juga menyusunnya secara online. Saya nggak ada, teman-teman nanti bisa lakukan sendiri. Oke, terus kemudian di sini ada setting database-nya. Database itu apa ya? Database intinya kan kalau kita mengerjakan apa ya, sistem itu pasti ada database-nya. Database itu ibaratnya gudangnya kita. Ya. Gudang-gudangnya kita itu ada di sana lah macam-macamnya ya, banyak data-data kita itu tersimpan di database itu kan, di gudangnya, sehingga kita harus membuat database. Kalau nanti versinya web ya berarti database-nya web. Kalau versinya offline, teman-teman berarti database-nya di laptopnya masing-masing. Dan ini cukup berat biasanya. Ini yang mungkin laptopnya banyak yang nggak support, bisa jadi. Saya katakan bisa jadi nggak support. Ya, apalagi yang versinya versi bawaan laptopnya itu bukan langsung yang Windows 10. Ya, versi 32 bit itu banyak yang nggak support. Ya, karena sekarang ya berkembang terus ya, dia sekarang hanya bisa diakses untuk yang versi 64 bit. Ya, tahu ya teman-teman ya bedanya 64 bit, 32 bit, tahu kan ya? Ya, kalau teman-teman nggak tahu, ngecek laptopnya masing-masing kan gampang. Windows R ya, DX Diag kayak gini. Kan? Windows R tulis DX Diag. Gini lah teman-teman ya, DX Diag. Nah, terus nanti teman-teman munculan di laptopnya masing-masing, ini Windows-nya apa, operating system-nya, ini 64 bit. Ya kalau teman-teman 32 bit kayaknya sih, ya sebenarnya di sana support sih 32 bit sama 64 bit, cuma biasanya itu ada yang berkendala di sana. Ya. Sehingga saya arahkan aja lah ke online aja lah, supaya saya anggap sistem laptopnya sama semua. Kalau nanti di kampus ya bisa saya arahkan offline karena memang sudah support juga. Ya kita dapat hibah 1 miliar itu udah lumayan buat dapat komputer yang bagus, ya tempat kerja yang bagus di Kan 2 itu ya, udah enak lah untuk praktek, udah ideal lah, nggak kayak yang dulu kalau saya lihat ya. Jadi yang Kan 2 kalau teman-teman pernah lihat lah ya, yang sekarang itu kan modelnya kantor ya kayak gitu teman-teman. Kantor-kantor itu ya kayak gitu, kotak-kotakan kayak gitu, masing-masing gitu ya. Ada skat-skatnya kayak gitu, kayak teman-teman apa ya, ya bukan kayak warnet, ya memang kayak gitu teman-teman, ibaratnya ya apa ya, kantor lah, itu saya dekatkan dengan apa yang ada di kantor. Ya, seperti itu. Nah, dan lain sebagainya ini 64 bit di sini, teman-teman. Nanti yang perlu teman-teman tahu ya, 64 bit, 32 bit. Kalau yang terbaru itu memang pakainya yang 64 bit. Oke. Gitu ya, teman-teman. Terus kemudian udahlah ini dan lain seterusnya teman-teman bisa baca sendiri. Nanti misalkan ada yang mau ditanyakan ya langsung aja, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan. Ya, kurang lebih 177 halaman, teman-teman ya. Ya, 177 halaman. Oke, terus kemudian langsung ya kita arahkan teman-teman ke ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Oke, enggak ada ya, belum ada ya, nanti lihat. Nah, sekarang teman-teman ini cara pertama menemukannya, teman-teman harus cari dulu. Ini saya close lah, saya close lah ya. Teman-teman cari kan di Google, misalkan ya, Google gini, Odoo ya. Nah, nanti kan muncul paling atas Odoo, open source, ERP, and CRM.
Ya CRM ini masih hangat-hangatnya lah di perusahaan, itu ngembangin semua CRM. Kayak yang kemarin saya ceritakan ya, Superindo, retail itu sudah berbondong-bondong mengarah ke sana. Karena dia mengumpulin data lah ibaratnya. Ya, buat pengembangan bisnisnya itu menjadi hal yang penting juga. Oke, ini ya, kita klik Odoo-nya, teman-teman. Nah, munculnya seperti ini. Oke ya, tampilannya kayak gini, teman-teman. Ini tampilan Odoo ya, lengkap kan, ada macam-macam di sini. Oke, ini point of sale, sales, project, timesheet, helpdesk, MRP ada juga di sini. Cuma prakteknya nanti kita belum ke sana ya. Bingung juga nanti penerapannya kalau yang ini seperti ini. Jadi yang poin-poin yang sangat yang awal-awal dulu teman-teman harus minimal kuasai. Ya, oke. Ini kurang lebih ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, terus sekarang cara kita memulainya bisa teman-teman pakai sign in, misalkan jika sudah terdaftar. Kalau teman-teman belum terdaftar, berarti bisa di try it free ataupun start now. Atau meet an expert juga bisa. Ya, itu tanya-tanya aja kalau misalkan yang sudah berpengalaman di sana. Oke. Sekarang kita Odoo 15, sudah sampai 15 ini terakhir 6 Oktober, teman-teman. 5 hari yang lalu ya. Ya, versi terbaru terakhir. Ya, ini perkembangan cepat banget. Setahun itu bisa sampai 2 kali, teman-teman. 2 kali, ya 2 kali. Bisa sampai 2 kali, minimal 1 kali biasanya. Di update-nya ya. Sehingga perkembangannya cepat banget kalau memang kita ngomongin teknologi. Ya, kita start aja. Kayak gini, start ya. Nah, teman-teman akan diarahkan milih aplikasinya apa yang mau diinstal. Yang mau diinstal di Odoo online-nya. Ya, teman-teman diarahkan semua kayak gini. Oke. Nah, teman-teman bisa klik satu. Kalau satu ini langsung tulisannya gini, teman-teman, unlimited user forever. Ya. Teman-teman kalau cuma satu tok itu unlimited. Ya. Bisa teman-teman gunakan. Sehingga kalau unlimited, teman-teman mungkin gunakannya point of sale aja. Point of sale ini kalau teman-teman punya ruko itu bisa digunakan kan unlimited, ini lumayan teman-teman. Ya, bisa unlimited satu usernya. Nah, kalau teman-teman milih lebih dari satu ya nanti akan trial 15 hari. Lebih dari satu poinnya. Sama, semuanya juga nanti akan trial kayak gini. Ya. Oke. Kayak gitu ya, teman-teman, 15 hari trial awalnya. Nanti kita buat bisa 10 bulan. Nah, awal mula ini ya kita bisa gunakan apa ya? Ya bisa teman-teman pilih sembarang lah. Awal-awal dulu nggak apa, ini dulu nggak apa-apa, ini apa, bebas. Karena kenapa kok bebas? Dan nanti waktu teman-teman praktek itu nanti bisa ditambahkan lagi kok. Jadi nanti ada menu sendiri untuk bisa menambahkan aplikasinya. Jadi nggak usah khawatir. Misalkan, wah saya awalnya salah pak, ngekliknya pak. Ngekliknya saya cuma forum kayak gitu ya, nggak apa-apa. Nanti bisa teman-teman tambahkan lagi aplikasinya. Ya, jadi fleksibel. Ya, jadi cukup awal-awal ini teman-teman ya pilih aja lah. Paling atas inilah nggak apa-apa. Ya, udah ini ya gitu-gitu ada lah. Tulisannya kayak gini, 15 day free trial, continue. Ya. Nah, teman-teman harus mengisikan di sini. Teman-teman itu siapa ya? Ya, teman-teman isikan apa? Ya, isikan nama perusahaannya langsung lah. Misalkan Polines ya. Politeknik Satuan Negeri Semarang. Emailnya, teman-teman isikan emailnya apa? Ya sudah dipakai emailnya nggak bisa dipakai ya. Yang memang emailnya baru, berarti teman-teman yang pakai emailnya aja, siapin aja untuk kita praktek ini. Oke, teman-teman pakai. Karena ini saya trial aja, saya pakai email sementara. Tapi teman-teman jangan menggunakan ini, menggunakan emailnya teman-teman aja ya. Oke, ini. Oke, company name-nya, teman-teman isikan company name-nya. Nah, ini triknya di sini teman-teman ya. Supaya kita yang tadi 15 hari bisa sampai 10 bulan, teman-teman harus triknya harus ngisi di sini. Ngisinya apa? Edu strip kayak gini teman-teman. Edu strip. Ingat-ingat nama depannya harus edu, kemudian strip. Nama habis itu nama company name-nya teman-teman semua. Misalkan saya buat Polines, ya udah. Jadi nanti alamat websitenya teman-teman adalah edu-polines.odoo.com. Nanti menyesuaikan apa yang teman-teman isikan di sini, ya kayak gitu. Phone number-nya berapa ya teman-teman isikan, terserah nomornya berapa.
Ya, teman-teman kalau ngisikan nomor aslinya nanti akan diprospek. Teman-teman nanti akan ditelepon sama salesnya biasanya. Ya, entah itu nanti dapat telepon dari mana gitu. Teman-teman isikan. Boleh isi nomor aslinya, nanti akan diprospek dari sana salesnya. Atau teman-teman boleh arang dulu nggak apa sih. Arang-arang dulu juga nggak apa nomornya. Ya, tapi nggak apa lah. Kadang-kadang kan kita harus nggak apa lah di prospek kadang-kadang sekali 2 kali teman-teman kan rasain bagaimana di prospek sama Odoo ya, nggak apa nanti isikan aja nomornya. Ya, ini saya isikan nama saya misalkan ya. Oke, terus country-nya mana? Indonesia. Language-nya apa? Nah, teman-teman bisa pilih kemarin yang mau bahasa Prancis, bahasa Korea, Tiongkok, Vietnam, ya, itu ada semua ya. Kalau di sini awal belum ada sih. Kalau di awal ini bahasa yang secara umum ya, teman-teman pakai yang bahasa apa ya, Indonesia nggak ada ya, English saja teman-teman ya, mulai di sini. Oke, nah tapi nanti bahasanya bisa dirubah waktu teman-teman menggunakan sudah masuk di Odoo-nya. Company size-nya berapa, teman-teman buat aja kira-kira berapa, 20-50 misalkan. Kalau saya kita ngomongin Polines ya inilah misalkan ya, ini apa, pilih teman-teman, bisa student, teacher ya, dan sebagainya. Oke, kalau ini tadi teman-teman dia buat company-nya lah ya, kayak gini juga boleh, yang lain juga boleh, kasih coba-coba aja silahkan. Mau pakai yang mana? Ya, ini saya buat gini aja lah. Oke, ya terus ini nomor saya kayaknya sudah pernah saya pakai. Saya pakai apa ya? Power aja lah. Oke ya, kayak gini, terus kemudian kita start. Ya, udah. Nanti akan tampilannya welcome gini kan. Oke. Ini awalnya kita tadi ingin klik apa aja kan keluar semua kayak gini sambil loading ini. Ya, dia sambil loading, sambil nunggu waktunya ya. Jadi kayak gini kan juga penting buat yang dibuat developer ya, untuk menunggu waktu orang yang menggunakan ini, user yang menggunakan ini dialihkan supaya nggak bosan, mungkin di tampilannya muncul kayak gitu. Oke, lama juga ya. Oke. Pak, saya mau tanya. Ya, nggak apa, langsung nggak, silakan. Tadi yang first name sama last name tadi itu langsung ke nama company yang mau kita buat, Pak? Apa pakai nama kita? Langsung nama company-nya aja. Ya, kalau mau pakai namanya Mbak, siapa ini, Mbak Ulin ya yang tanya? Ya. Kalau mau pakai namanya Mbak Ulin juga nggak apa-apa sih. Itu nanti juga bisa kita rubah awalnya ya. Jadi langsung pakai nama perusahaan boleh, langsung pakai namanya teman-teman semua juga nggak apa-apa. Ya, oke. Nah, sudah masuk teman-teman ya. Tadi kan saya sambil nunggu loading, terus kemudian muncul kayak gini teman-teman. Ya kan, nah, activation pending, your database will expire in 3 hours. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman diaktifkan dulu. Ya, teman-teman kadang-kadang nggak ngene, wah ngopo kira urusan itu, kadang-kadang ada kayak gitu. Sampai udah buat praktek, lupa kok hilang, tanya saya juga bingung ya, teman-teman nggak diaktifkan ya 3 jam hilang tuh ya. Ya kan, teman-teman harus cek emailnya, diaktifkan dulu. Ya, saya kemungkinan ada muncul kan ini kan. Nah, muncul. Kemudian nanti di emailnya masing-masing kan diaktifkan aja. Ya kan. Nah, udah. Teman-teman buat apa passwordnya? Ya. Jangan pakai email sementara loh ya, email yang teman-teman punya loh ya. Karena ini kan awal aja buat saya praktekkan aja ke teman-teman, jadi nggak saya pakai lagi. Kalau nanti kan teman-teman pakai terus. Ya. Ini macam-macam. Teman-teman tinggal buat passwordnya apa. Misalkan Polines 123. Polines 123. Oke. Udah, kemudian activate your database. Saya save. Oke. Ya, welcome. Odoo. Oke, terus mana? Sambil nunggu nih. Biasanya loadingnya agak lama. Memang ya, tergantung nanti teman-teman juga ya, sambil koneksinya kadang-kadang.
Ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Ulin? Itu ya boleh ya pakai namanya langsung, boleh pakai nama perusahaan langsung juga nggak apa-apa lah, nggak masalah. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Sambil kita nunggu. Ya, lama juga ini. Karena sambil nge-zoom sih ya, sambil nge-zoom agak berat juga ngeliat video. Coba videonya. Oke, lama ya saya refresh. Pak Bayu, saya izin bertanya, Pak. Siapa ini? Zaki ya? Saya Kia, Pak. Ya, silakan. Terkait tadi yang domain itu harus pakai awalnya harus pakai edu ya, Pak. Nah, semisal nanti tiba-tiba pas di tengahnya kita mau ganti company name-nya itu udah nggak bisa lagi atau Nggak bisa. bagaimana, Pak? Nggak bisa. Jadi kalau kita sudah daftarin di awal ini kan harus pakai edu. Kalau nggak pakai edu nanti teman-teman nggak bisa sampai 10 bulan. Ya. Jadi harus pakai edu depannya supaya bisa 10 bulan. Ya sudah, teman-teman nanti gunakan itu aja. Nggak bisa diganti nanti karena itu sudah langsung itu ya melekat ke alamat name ini ya kita ya. Kayak gitu. Ini kenapa? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Ya, sambil saya refresh buat di sini. Oke, sudah. Nah, 303 hari. 303 hari itu berapa, teman-teman? Berapa? Ya, 10 bulan. 1 bulan kan 30 hari. Ya enggak? Dilebihin 3 hari. Ya, 303 hari. Udah 10 bulan, teman-teman bisa praktekkan. Oke ya. Ini ya. Nah, ini saya kemarin dapat ini pun juga lama loh, teman-teman. Kita mau gampang kan ya. Saya harus kontak sama salesnya sana juga yang ada di luar buat dapat trik ini. Ya. 10 bulan. Saya cari-cari soalnya nggak ketemu juga di YouTube. Kayak gitu teman-teman ya. Ya, oke. Itu teman-teman ya, tampilannya kayak gini lah. Kodenya kita itu awalnya itu kayak gini. Teman-teman kalau mau menambahkan aplikasinya klik mana? Klik apps. Ya, klik apps ini teman-teman ya. Nah, ini macam-macam kan banyak. Ya, di sini ya. Teman-teman misalkan mau install mana? Ini kalau yang di sini tulisannya install berarti sudah diinstal. Kalau yang tulisannya install kayak gini, ya berarti belum diinstal. Nah, nanti teman-teman tinggal klik install aja kalau mau menginstal. Ya, nanti menggunakan ini apa? Ya, nanti akan saya info. Waktu misalkan kita praktek human resource misalkan. Teman-teman harus install berarti macam-macamnya, employee-nya. Ya, teman-teman harus klik install employee-nya, nanti diinstal dulu, diklik ya. Klik kayak gini sambil nunggu teman-teman ya. Nah, kenapa ini? Oke, biasanya koneksinya kadang-kadang lagi. Tapi nanti dicoba terus bisa kok. Ya, kayak gitu. Nah, ini tahu-tahu malah ke-install. Padahal tadi tulisannya error ya. Tahu-tahu nanti, oh ini sudah ada employee sendiri kan. Ya. Biasanya koneksinya nanti kalau misalnya error, terus nggak muncul, yang itu coba lagi. Coba-coba terus saja. Biasanya koneksinya. Ini kan sudah bisa ini. Ya, employee sudah ada. Oke. Gitu ya teman-teman. Jangan pakai email sementara kayak saya. Kalau email saya sementara itu nanti kita nggak bisa digunakan lagi nanti waktu misalkan. Ya, misalkan nanti ada email masuk. Oke ya. Saya share, tolong diaktifkan share screen-nya Mas. Saya Mas. Ya teman-teman, kita itu ya lanjut. Jadi teman-teman jangan pakai email sementara untuk ini ya teman-teman ya. Pakai email yang memang teman-teman gunakan karena nanti email itu nanti kan akan teman-teman banyak berinteraksi dengan sini. Dengan yang ada di Odoo ini. Jadi nanti teman-teman misalkan mendapatkan email itu nanti bisa digunakan terus. Ya jadi jangan pakai email sementara. Oke. Nah, nanti teman-teman itu nanti kan tampilan awalnya kan kayak gini sistemnya ya, macam-macam sesuai apa yang akan kita install tadi ya. Terus kemudian kita masuk di settings ya. Di setting itu untuk melihat
tampilan awal. Tampilannya awal itu seperti apa di Odoo ya. Ya, tampilannya kayak gini. Ini menu settingnya. Jadi kalau teman-teman mulai praktek pertama kali menggunakan sistem apapun, teman-teman usahakan itu pasti harus ngecek dulu settingnya. Ya. Kalau teman-teman cek settingnya, nah itu kan teman-teman bisa kira-kira kan ini nanti apa sih yang perlu kita setting, sesuaikan. Nah, karena kita prakteknya juga masih pertama ini adalah setting teman-teman. Ya, di sini. Mana ya job sheet saya aja lah, langsung dilihat job sheet-nya. Nah, ini tes pendahuluannya ya. Ya. Teman-teman nanti tes pendahuluan ngisi ini dulu di job sheet-nya masing-masing. 1, 2, 3 ini dikerjakan dulu di awal. Nanti diketik juga bareng sama teman-teman waktu mengerjakan job sheet ini. Ya. Teman-teman isikan nanti, diisikan. 1, jelaskan apa yang dimaksud localhost 8069. Ya, ini kalau offline. Ini kalau offline kan menggunakannya memang localhost, teman-teman. Localhost /28069 itu untuk akses melalui offline, melalui laptopnya teman-teman yang di laptopnya masing-masing. Karena menggunakannya kan dia tidak menggunakan internet, sehingga cara bukanya harus lewat localhost ini. Jadi teman-teman nanti berinteraksi, gitu ya, berinteraksi cara bukanya, cara menggunakannya Odoo itu ya lewatnya localhost kalau yang offline, kayak gitu. Ya, dan lain sebagainya. Yang lainnya ini kan teman-teman bisa dijawab sendirilah nanti. Nah, habis itu teman-teman nanti kerjakan job sheet-nya. Ya. Teman-teman ini nanti berarti bukan download dan install, tapi teman-teman menggunakannya adalah yang Odoo online. Yang tadi. Yang tadi step-stepnya teman-teman isikan di sini. Ya, ini download aplikasi, berarti aplikasi yang teman-teman gunakan online, kayak gitu. Teman-teman ditulis saja dalam kurung online gitu. Ya, Odoo online, ya, itu tutup. Nah, description, tulis nama kelas. Ya, deskripsinya apa? Di sini nama kelompok, kalau teman-teman nggak pakai nama kelompok ya, berarti namanya teman-teman sendiri. Di sini, dituliskan aja nama tulis teman-teman sendiri. Nah, teman-teman isikan lengkap. Emailnya apa ya, nama company-nya apa, namanya teman-teman siapa ya, terus kemudian phone number-nya berapa, your email-nya berapa yang digunakan tadi lah, company size-nya berapa, itu teman-teman catat semua. Ya, karena ini nanti yang akan diisikan ya di sini. Oke ya. Terus kemudian versi Odoo kalau menggunakan online ya berarti teman-teman tulis saja di sini online. Versinya ya online. Nah, terus kemudian pastekan hasil download Odoo Anda di sini. Berarti yang dipaste apa ya? Screenshot-nya. Teman-teman waktunya screenshot tadi waktu saya praktek ya, di awal ya. Ini di screenshot. Terus teman-teman waktu daftar awal tadi juga di screenshot. Jadi screenshotnya yang akan banyak teman-teman di sini. Jadi tiap-tiap stepnya teman-teman nanti isikan di sini. Gambar 1 misalkan ya, dia mengisikan tadi nama di awalnya yang ada ini toh. Ya, ada nama company name dan seterusnya. Ya kan? Terus kemudian screenshot kedua gambar apa gitu. Jadi teman-teman nanti banyakin ya yang di screenshot awal-awalnya. Jangan lupa di screenshot ya. Nanti baru disusun laporannya. Ya. Oke, kayak gitu. Nah, terus ini ada install aplikasi dan setting database, ini gimana Pak? Ya ini ya di-install aja nanti aplikasinya teman-teman semua yang tadi di menu awal ya. Di menu awal kan waktu teman-teman di awal ini di screenshot. Ya, terus kemudian teman-teman buka di sini juga di screenshot kan. Waktu buka setting di sini juga di screenshot, gitu aja. Ya. Oke, ya di sini teman-teman instalasi kan tadi nggak lupa ya, database name-nya apa? Yang tadi Polines tadi kalau saya ya. Master password-nya apa? Password-nya yang digunakan teman-teman apa? Ditulis juga di sini. Emailnya apa yang teman-teman gunakan? Tulis juga di sini. Kayak gitu. Nah, hal-hal ini sebenarnya teman-teman nanti kalau misalkan teman-teman ada masalah, ya misalkan saya belum nemu ya, saya nanti juga nyoba kadang-kadang. Saya nyoba dapat database-nya teman-teman apa sih? Nanti saya buka langsung di tempat saya. Nanti saya lihat juga ada kesalahan di mana. Karena itu kadang-kadang yang sering terjadi ya umum lah, mana mahasiswa juga baru pertama menggunakan ini ya. Ya apa. Oke, tapi nanti ya dicoba dulu semaksimal mungkin ya, sambil tanya-tanya temannya juga. Ya nanti kalau udah mentok nggak ada yang tahu ya tanya ke saya lah. Jadi kalau belajar itu diusahakan itu sementok mungkin teman-teman kalau udah nggak tahu caranya itu baru tanya. Ya supaya nanti ngembangin logikanya teman-teman sendiri. Jadi kayak gitu. Terus ya. Udah, ini diisi semua lengkap lah ya, yang ada di sini.
Nanti teman-teman juga membedakan ya. Bedanya nanti teman-teman buat email signature apa ya nanti kita lihat ya, dan lain sebagainya. Jadi banyakin screenshotnya. Teman-teman nanti juga buat buat user baru. Caranya gimana? Dibaca nanti hampir mirip antara teman-teman menggunakan offline maupun online, itu mirip caranya ya, nggak beda jauh. Teman-teman juga buat perusahaannya, logo dan seterusnya ya. Oke, ya ini aja, ini nanti diisi-isi aja sesuai dengan apa yang saya minta di sini. Di sini ada pembedaan access right sama preference, itu bedanya apa. Teman-teman cara jawab ini gimana ya, harus praktek dulu. Access right itu apa, tak coba ganti di access right, kira-kira diisi langsung ditulis, berarti oh deskripsinya access right itu ini, preference itu ini, nah kayak gitu. Terus teman-teman pastekan hasilnya, kalau access right itu ternyata hasilnya kayak gini, di screenshot hasilnya ya dan seterusnya. Udah gitu aja. Terus sampai ada studi kasusnya yang terakhir ya, teman-teman buat invite new user pakainya email ya, teman-teman nanti daftarin teman-temannya yang lain ya pakai email ya, nanti keluar pending invitation dan seterusnya di Odoo-nya ya. Udah, kalau isinya kayak gitu. Sekarang coba kita lihat langsung di Odoo-nya ya. Nah, di sini ada macam-macam ya teman-teman, sesuai yang teman-teman install tadi. General setting berarti secara general. Kalau sudah CRM, sales, inventory, accounting, employee, point of sale, ini tergantung aplikasi yang sudah teman-teman install. Itu menyesuaikan settingnya masing-masing. Karena yang kita baru, berarti kita menggunakannya masih di general settings. Jadi teman-teman yang teman-teman nanti praktekkan juga masih di seputar general settings ini. Teman-teman harus paham dulu general setting itu apa. Di sini teman-teman ada apa? User. Manage user. Sehingga teman-teman bisa menambahkan yang pertama apa yang sesuai dengan praktik saya tadi, berarti menambahkan user baru. Ya kan? Caranya sesuaikan job sheet. Ada yang saya minta untuk langsung menambahkan secara manage user, ada yang saya minta untuk invite by email address. Jadi teman-teman nanti masukkan email address-nya teman-temannya. Ya. Silakanlah teman-temannya siapa. Dimasukkan aja, sampel aja, nanti 2 lah minimal, 2 orang lah ya, teman-teman bisa masukkan, atau emailnya teman-teman yang lain juga boleh. Ya. Ya kalau gantian lah, nanti emailnya temannya dikasih lah, dibuat kasih user gitu juga nggak apa-apa kan. Cari aja 2 sampai 2 orang lah, udah cukup. Ya teman-teman gunakan fitur ini. Invite email kan berarti masukkan emailnya ya kayak gitu ya, terus nanti akan muncul emailnya yang masuk ke emailnya temannya, temannya nanti tinggal aktivasi kayak tadi, buat user password, udah selesai ya. Terus habis itu kalau sudah mau manage usernya, caranya gimana? Di sini manage user, diklik aja ya kan, loading. Nah di sini name-nya ini ya, ini yang saya gunakan untuk Odoo saya ya, tampilannya kayak gini teman-teman. Ini mau dilihat ya, diklik ini emailnya 1 minute 10 minute mail ya, nggak jelas gini emailnya. Ya lihat ini teman-teman, itu bisa setting teman-teman di sini ya, diedit ya. Nah, terus kemudian teman-teman di setting di sini teman-teman akses right-nya apa ya, diganti misalkan pakai cuma all dokumen atau dokumen only ya bisa. Kalau teman-teman rubah nanti kalau bisa teman-teman ya, yang teman-teman praktekkan jangan email yang secara masternya, ini kan email master ya, teman-teman yang rubah-rubah pakai email satunya dulu yang sebagai user. Kalau ini teman-teman rubah, nanti saya takutnya nanti teman-teman nggak bisa login lagi, salah ngekliknya misalkan ya, salah ngekliknya ternyata dia nggak teman-teman hilangkan semua akses administratornya ya, nanti yang jadi administrator siapa ya, malah nggak bisa diubah kan. Sehingga nanti teman-teman ngedit-ngeditnya pakai email lain. Jadi teman-teman invite dulu, buat dulu email lain sebagai user. Jadi teman-teman silakan bisa nyoba masing-masing. Ini misalkan saya kasih all dokumen, itu bedanya apa di menu sales ya, dan seterusnya. Menu-menu di sini menyesuaikan teman-teman. Kalau kebetulan tadi sudah saya install ya, salesnya berarti muncul sales di sini. Kalau tadi belum saya install ya nggak akan muncul salesnya. Jadi masih kosongan aja. Cuma ada administration ini tok biasanya. Di setting ini tok ya, setting sama access right. Ya karena tadi sudah saya install inventory, point of sales, ya muncul semua akhirnya settingan. Begitu juga yang sebelah kanannya, ya preference. Ya di sini teman-teman email signature. Yang saya bilang tadi buat email signature, ya berarti teman-teman aksesnya di sini loh, preference ini. Email signature-nya teman-teman apa? Teman-teman udah pernah kan buat email signature? Itu harus teman-teman
bisa loh kalau misalkan mau daftar kerja terutama ya, teman-teman harus biasakan cara membuat email signature itu supaya teman-teman nggak nulis terus dari awal. Misalkan emailnya Zakia ya, Zakia email signature-nya di sini ya namanya misalkan Zakia, misalkan ya Zakia. Dia sebagai apa? Misalkan CEO PT AB Jaya misalkan. Ya. Terus ya udah di sini kan ada nomor teleponnya kan biasanya dan seterusnya. Ya email signature kan dibuat macam-macam ya teman-teman ya. Bisa dipernak-pernik kayak gitu kan bisa juga pakai font yang dari web. Teman-teman nanti pastekan di sini kan hasilnya juga bagus juga. Ya itu email signature. Jadi nggak perlu teman-teman nanti nulis dari awal. Terus masa nulis kayak gini. Padahal teman-teman kalau email itu kan harus jelas toh email itu dari siapa. Dia itu siapa. Ya berarti harus buat email signature. Ini penting teman-teman ya. Ya harusnya teman-teman udah tahu lah, udah diajari juga harusnya, apalagi udah tinggal 3. Itu menjadi hal yang sederhana tapi itu pasti digunakan. Ya, saya dulu tim saya juga pasti saya minta buat kayak gini. Gak mungkin dong dia email itu juga mahasiswa juga saya kadang-kadang gede-gede juga ya email ke dosennya gitu cuma email tugasnya gitu toh nggak ada ini apa perkenalan atau gimana ya nggak langsung nulis gitu toh ya jangan ya teman-teman kalau sudah dibuat profesional lah teman-teman udah profesional nanti kalau udah lulus jadi D3 AMD ya udah punya gelar AMD itu ada profesional jadi ya teman-teman harus bisa menggunakan email yang bagus ya ada salam di sana kemudian ada maksud dan tujuannya apa penutupnya apa dan kamu siapa di akhir ini menggunakan email signature-nya gitu ya oke nanti teman-teman buat juga kayak gitu terus di sini ada akun ya akun security-nya apa ini nggak usah diapa-apakan terus teman-teman nanti foto mau nambah foto di mana Pak sisi kanan ini teman-teman ya klik ini ya teman-teman bisa nambahkan fotonya teman-teman misalkan fotonya apa ya teman-teman tambahkan lah ya foto di sana ya nanti muncul foto kayak gini teman-teman oke jelas ya ini nambah fotonya ya, nanti teman-teman praktekkan lah ya praktekkan sendiri kayak gitu oke ya ini resend invitation email kalau misalkan ternyata belum masuk emailnya nanti bisa di resend teman-teman ya oke gitu teman-teman nanti silahkan explore sendiri karena ini praktek nggak mungkin saya praktekkan satu persatu nanti teman-teman cuma nunggu aja nanti jangan teman-teman harus praktek sendiri ya intinya garis besarnya kayak gitu teman-teman ya nanti teman-teman buat user baru juga bisa lewat sini create user kan create namanya siapa misalkan Zakia emailnya Zakia apa misalkan zakia@gmail.com misalkan ya akses rank-nya apa mau dikasih akses apa sales sebagai udahlah dia dokumennya sendiri aja atau di sini sebagai dia user aja inventory dia sebagai user accounting dia sebagai sales accounting misalkan ya udah di sini saya kasih sebagai akuntannya kayak gitu employee dia sebagai administratornya misalkan atau officernya ya administrationnya dia jangan untuk kasih akses ya berarti dia cuma buat settingnya sendiri aja berarti udah setting sendiri kayak gitu udah kan habis ini dia save ini kan proses ini sebenarnya dia nanti akan email ke emailnya zakia@gmail.com ini ya kayak gitu nanti akan muncul bisa teman-teman kirim ya ini invitation emailnya ini nanti emailnya ini akan kekirim ke email zakia@gmail.com tadi ya kayak gitu teman-teman ya tuh jadi kita lihat sekarang di settingnya lagi ya nanti di sini ada pending invitation zakia@gmail.com artinya dia sudah kita invite tapi masih pending bisa jadi karena Zakianya belum buka emailnya belum aktivasi kayak gitu jadi masih di sini ada notif pending invitation usernya ada berapa sudah ada 2 ya 2-nya satunya akses saya sendiri satunya Zakia sendiri oke ya teman-teman nanti buat lagi email sebagai usernya ya supaya nanti buat nyoba-nyoba gitu udah di user udah selesai kita lanjut yang lain di sini language teman-teman ya teman-teman bisa merubah language-nya atau menambah language-nya ya di add
di add language seperti ini, teman-teman bisa cari language-nya apa. Indonesia, ganti bahasa Indonesia. Kayak gini. Silahkan kalau mau ganti bahasa Indonesia. Tapi kalau saya tuh kadang-kadang bingung, teman-teman. Terus terang ya, saya dari dulu misalkan lihat HP, lihat sistem pakai bahasa Indonesia, itu kadang-kadang bingung sendiri malah. Karena kadang-kadang bahasanya itu wagu gitu loh, aneh itu loh. Nggak biasa jadinya kadang-kadang. Jadi, kalau bisa teman-teman nggak usah dirubah jadi bahasa Indonesia lah. Ya nyoba aja bahasa Inggris. Boleh mau ganti bahasa Indonesia, misalkan tertentu tok itu maksudnya apa ya tak ganti bahasa Indonesia sih. Nanti kamu teman-teman balikan lagi ke Inggris lagi, itu nggak apa-apa. Supaya kenapa? Supaya teman-teman membiasakan diri menggunakan bahasa asing yang digunakan secara internasional gitu loh. Karena kalau Indonesia kadang-kadang diterjemahkan itu jadi wagu. Jadi aneh lah, teman-teman sih aneh lah. Kayak misalkan sunting gitu kan aneh ya, sunting itu maksudnya apa sih dulu saya nggak bingung juga. Ya hal-hal kayak gitu yang mungkin harus teman-teman biasakan bahasanya ya. Oke, itu language-nya. Lah ini company. Teman-teman harus buat tadi company-nya di sini. Teman-teman update infonya ya. Nah, teman-teman buat ya kan di sini. Ya logonya di mana? Di sini. Logonya teman-teman di sini nanti rubah, kasih logonya baru ya. Dilengkapin semua yang ada di sini. Oke ya. Lengkapin aja. VAT unit apa? VAT itu kayak PPN kayaknya. Dia pajak-pajak kayak gitu. Jadi biarlah kayak gini aja lah. Jadi yang lain aja nanti dilengkapi. Oke, terus apa meneh ya? Company udah kayak gitu, ini nggak usah ya. Unit of measure ini nggak usah. Discuss ini juga nggak usah. Ya, kontak ini nggak perlu. Ya nanti ngikutin lah ya. Intinya itu aja teman-teman, ngikutin aja apa yang ada apa yang diminta di job sheet yang sudah saya kasihkan ke teman-teman di Elino. Nanti silahkan di-download, dipraktekkan. Ya, silahkan kalau mau ada yang ditanyakan, monggo. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Ari Hatun. Mari, gimana? Mari. Tadi yang bagian user untuk yang bagian emailnya itu tadi gimana, Pak? Waktu Pak Bayu bilang takutnya nanti nggak bisa login, gitu, Pak. Oh, gini, misalkan ya, kita masuk ke user. Ini misalkan. Ini kan email master. Ini namanya email master, teman-teman. Email master itu teman-teman waktu daftar pertama kali ya, itu masternya. Email masternya. Jadi teman-teman email master ya dia sebagai administratornya. Ya ini contohnya, administrator semua kan? Administrator. Ya. Di sini accounting memang adanya advisor yang paling tinggi. Ya, administrator semua. Artinya ini email masternya, teman-teman. Email pertama kali teman-teman buat dan dia digunakan sebagai nanti bisa jadi lupa password dan seterusnya pakai email itu. Itu email masternya. Lah, yang saya katakan tadi, misalkan teman-teman ngerubah di sini. Misalkan ya, ini teman-teman nanti ngerubah dan seterusnya. Misalkan ada yang salah pencet ya. Misalkan di sini on dokumen only semua disimpan. Nah, terus nanti yang rubah-rubah siapa yang ngasih akses? Padahal email masternya teman-teman ganti. Kan jadi malah repot nanti teman-teman nggak bisa ngerubah lagi misalkan. Ya. Jadi jangan. Jadi yang ini biarin aja, biar administrator semua. Kayak gitu. Ini nggak usah diutak-atik settingannya. Teman-teman nanti silakan buat lagi usernya yang lain. Ya pakai user yang lain. Kayak gitu. Gitu Mbak Ari ya. Paham maksud saya ya? Mbak Ari? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, di sini ada export. Nah, ini tampilannya export, teman-teman ya. User, save. Nah. Oke. Ini, teman-teman, salah satu fiturnya ya. Baru nih kayaknya. Dia export usernya. Ya. Export usernya kayak gitu. Latest authentication-nya kapan ini? Ini sesuai, ini 40 menit ya, 40 menit 10 detik menggunakan ini, 11 Oktober. Ya, nanti muncul semua ini user-usernya. Sehingga Excel itu menjadi hal yang penting. Jadi kenapa teman-teman kok diajari Excel? Itu sebenarnya teman-teman harus sudah bisa lah Excel. Sudah bisa kan? Teman-teman Excel itu yang penting apa, teman? Analisa data. Teman-teman harus bisa analisa data. Karena itu pasti digunakan kapanpun, sampai kapanpun itu analisa datanya itu masih menggunakan Excel.
Ya, karena Excel itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Ya, sampai ke tahap manapun loh ya. Saya dari dulu kerja membuat sistem menggunakan ERP dan seterusnya itu tetap masih menggunakan Excel sebagai utama kita melakukan pengolahan data. Jadi teman-teman harus bisa menggunakan pengolahan data, menggunakan Excel. Minimal pivot, minimal advance filter, minimal cara filter, rumus-rumus yang sering dipakai ya. Yang sering dipakai apa? Sum Pak, ya. Sama ya. Sum ya cuma gitu tok aja. Apa? Teman kalian SD aja bisa ya. Jadi nggak cuma ngesam, yang lainnya lah ya, pakai apa, yang sering dipakai. Biasanya apa sih? Average Pak. Ya, dan lain-lain sebagainya lah. Ya itu teman-teman harus bisa ya, ini saya mengingatkan saja. Jadi pasti harus teman-teman expert lah di Excel. Oke, ya itu kurang lebih ya kalau kita ngomongin user ya. Ini user and company, ini bisa dilihat juga di sini teman-teman ya. User. Oke. Sebentar, ini tak copy dulu ya. Emailnya susah banget soalnya. Tak copy. Saya contohkan. Nanti kadang-kadang soalnya bingung, ada yang bingung Pak cara masuknya lagi gimana Pak, itu juga ada kadang-kadang. Ini misalkan ya kita masuk ke company ya ini namanya kita company partnernya kita, company name-nya kita tadi bisa lebih dari satu ya teman-teman bisa membuat lebih dari satu company ini ya, user aja lah. Oke, ini passwordnya itu nggak ada di sini. Passwordnya sekarang soalnya lewatnya langsung email, karena kadang-kadang itu ada action. Oh ini change password teman-teman. Misalkan dibantu teman-teman, aku rasa melbu gak kita password baru misalkan. Ini zakia@gmail.com kan nggak diaktifasi tadi lewat email. Bisa jadi ini kan bukan email asli ya. Saya langsung change password aja. Oh, new password dulu ya. Saya bisa nggak ya ini ya? Oh ini. Langsung saya buat password buat zakia@gmail.com. Misalkan Zakia 1. Saya change password. Udah ya. Ini saya logout. Karena sudah saya logout. Nah, masuknya caranya gimana teman-teman? Teman-teman harus jangan lupa sama tadi, sama emailnya teman-teman ya, berarti edu. Teman-teman berarti edu.polines.com. Ya kan? Malah internet cepat. Sebentar. Ini di copy aja ya teman-teman, misalkan edu.polines.odo.com. Sorry, lupa kurang. Berarti edu.polines.odo.com. Oke. Nah, muncul. Ini nanti logonya teman-teman, kalau sudah teman-teman bagus logonya kan muncul logonya. Ya. Emailnya apa? Misalkan kita pakai email yang tadi fontnya kan sudah tersimpan login. Itu cara masuk pertama kali ya teman-teman ya. Pakainya itu. Oke, udah masuk. Sekarang kita coba login pakai emailnya Zakia tadi. zakia@gmail.com. Ini tanpa saya menggunakan aktivasi email ya. Langsung saya rubah passwordnya, bikin langsung level administrator. Caranya kayak gitu. Ini buat berarti Zakia 1. Login. Apa ini? Mungkin Pak salah apa ya? Saya refresh. Kalau ini nggak bisa ya berarti harus pakai email aktivasi. Zakia 1. Oke, bisa. Ya, saya save. Ya, ini emailnya Zakia. Ya, karena tadi sudah saya setting ya sebagai usernya ya. Yo, ini kenapa nggak bisa? Kita harus dari satu laptop teman-teman, itu harus menggunakan satu login. Nggak bisa lebih dari satu loginnya. Harus salah satu. Jadi nggak bisa dua-duanya login. Ingat ya teman-teman ya. Jadi harus pakai salah satu. Oke, kita pakai satu aja punya Zakia. Ya udah, ini Zakia misalkan mau dirubah passwordnya ya bisa ya di menu settingnya tadi ya. Di sini manage user ya. Ya Zakia.
Oh, tadi Zakia sudah saya kasih akses sebagai administrator untuk administration-nya ya, sehingga dia bisa merubah-rubah emailnya, menambah atau menambah yang lain bisa. Ini di change password. Ya, ini diganti new password-nya juga bisa. Kayak gitu teman-teman ya. Ya kurang lebih itu awalannya ya yang dari saya. Sisanya teman-teman silahkan praktek sendiri. Oke. Saya login dulu, saya kasih info yang ini. Oke ya, terus di setting ya, pending invitation-nya hilang. Karena tadi sudah login. Ya, sudah login. Ya, dia sudah login sehingga sudah bisa. Karena idealnya sebenarnya kalau pending invitation tadi harus teman-teman ceknya harus di emailnya zakia@gmail.com. Malah Zakia tadi kan email palsu ya, berarti saya tulis aja kayak gitu ya. Jadi nanti nggak muncul email invitation-nya. Kalau teman-teman punya emailnya yang asli nanti bisa diklik kayak tadi. Ada invitation nih dari siapa gitu ya, nanti akan muncul di sana. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dari saya sebagai awal mula untuk praktek menggunakan ERP untuk yang level awal. Level pertama, job sheet pertama, yaitu job sheet Odoo settings. Silakan jika ada yang mau ditanyakan teman-teman, saya stop share. Saya mau bertanya, Pak. Ya, Mbak Ulin, silakan. Kalau sudah yang di perusahaan-perusahaan yang sudah menjalankan Odoo, misal Toyota atau apa itu, yang sebagai master apa tadi Pak, email masternya itu loh, itu siapa Pak? Maksudnya HRD atau apa? Itu siapanya Pak? Oh, siapanya ya? Kalau yang sudah di perusahaan ya. Ya, oke Mbak Ulin. Ya kalau misalkan kayak gitu ya mestinya IT-nya ya. Dari IT-nya itu ada memang dia sebagai administratornya. Jadi IT itu sebagai administratornya. Jadi enggak IT-nya siapa ya terserah. Tergantung nanti delegasinya ke siapa. Biasanya ke manajernya yang tertinggi di sana. Ada manajernya atau GM ya, berarti GM-nya. Gitu. Yang penting bagian IT-nya semua itu sudah jadi tanggung jawab areanya IT karena dia sebagai administratornya. Yang lainnya kan tinggal sebagai user-usernya aja. Ya nanti tinggal dikasih akses. Gitu aja ya Mbak Ulin ya. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, yang tadi teman-teman mungkin sudah punya gambaran menggunakan Odoo di sisi awal. Nah kayak gitu ya, gampang ya teman-teman. Nah teman-teman praktekkan ya, praktekkan langsung. Ya, di Elino dicek job sheet-nya, di download, teman-teman praktekkan. Teman-teman kalau perlu lihat buku modulnya itu juga bisa dilihat. Teman-teman kelengkapan datanya menjadi poin penting ya penilaian saya ya. Jadi penilaian saya waktu teman-teman buat job sheet itu menjadi poin penting. Kalau teman-teman semakin lengkap ya berarti itu nilainya semakin bagus. Ya kelengkapan itu menjadi hal yang teman-teman perlu siapkan. Oke, gitu teman-teman karena waktunya sudah 2 menit, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada ya sudah, saya cukupkan ya. Saya